Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para pendengar, para pasien, keluarga pengunjung, karyawan dan karyawati Rumah Sakit Pambala Batu Amuntai, mari kita awali pertemuan kita ini dengan sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita hidup dan menjalani kehidupan. Semoga kehidupan yang kita jalani ini senantiasa dalam bimbingan, arahan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur dan tentu juga hamba yang pandai bersabar dalam meniti, menata menuju kehidupan yang lebih baik. Para pendengar yang kami hormati, judul tausiah kita pada pagi ini adalah menghadapi pasien kritis. Jika kita, saudara atau siapapun berhadapan dengan pasien yang sudah kronis, kritis, atau dalam bahasa sederhananya adalah pasien kita itu menghadapi sakratul maut, tapi yang bersangkutan masih sadar, masih ingat, atau bisa mendengarkan atau mungkin berkata-kata walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas. Maka kita sebagai seorang muslim, lebih-lebih sebagai anggota keluarga, terutama keluarga yang paling dekat dengan seseorang yang menghadapi sakratul maut, ataupun siapapun yang hadir pada waktu itu, maka kewajiban kita adalah turut serta, ya, memberikan bantuan bimbingan keagamaan yang bersifat khusus, ya. Nah, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan beberapa langkah-langkah dan urutan-urutannya pada saat yang bersangkutan menghadapi sakratul maut, lebih-lebih orang lain yang melihat yang bersangkutan menghadapi sakratul maut. Kenapa ini perlu kita sampaikan dan kita pahami? Karena harapan terbesar ketika orang menghadapi sakratul maut itu adalah dalam rahmah maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan ketika menghembuskan napas yang terakhir, beliau termasuk orang yang husnul khatimah. Nah, oleh itu kita perlu membantu dengan nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai agama sebagaimana diperhatikan Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang sebelumnya sampai kepada kita. Nah, bagaimana kita cara memberikan bantuan? Yang pertama sekali adalah membaringkannya ke arah kiblat. Jadi posisi yang bersangkutan diatur, dibaringkan ke arah kiblat. Ingat Bapak Ibu, ini catatan yang penting adalah kalau yang bersangkutan sudah kritis, kronis menghadapi sakratul maut, bahkan menurut keterangan dokter sudah sangat tipis sekali dari aspek kesehatan misalnya. Jadi kita berusaha untuk menunjukkan adab bagaimana seorang muslim dalam keadaan kritis tetap dia
melaksanakan nilai-nilai ajaran Islam. Jadi yang pertama adalah membaringkannya ke arah kiblat. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah miringkan badan pasien ke kanan dan mukanya mengarah ke arah kiblat. Jadi posisi ini adalah posisi yang paling baik. Artinya posisi normal. Ya. Posisi dalam kondisi yang sangat-sangat memungkinkan sekali. Yang kedua adalah baringkan telentang dan kakinya mengarah ke kiblat. Lalu angkat atau tinggikan sedikit kepalanya hingga mukanya mengarah ke arah kiblat. Jadi ini urutan cara yang kedua. Nah, setelah ini kita lakukan, maka urutan berikutnya adalah mengajak keluarga oleh yang pasien atau yang menghadapi sakaratul maut tersebut. Hal ini sudah biasa sering kita lihat, kita rasakan di masyarakat kita. Ya. Itu biasanya yang jauh di telepon, yang dekat supaya mendatangi. Nah, biasanya ini sudah kita pahami oleh keluarga yang bersangkutan dan juga orang yang mungkin mailangi pasien itu sudah memahami kondisi seperti ini. Ya. Apa tujuannya? Agar pasien itu terhibur dan tentu juga keluarganya ikut terhibur. Ya. Cuma pada saat kondisi seperti ini, kita harus mengurangi bicara yang tidak penting. Jadi yang penting saja. Nah, yang penting suaranya pun lembut, tidak tinggi, dan hendaklah kita saling mengingatkan agar bertaubat kepada Allah. Ya tentunya wabil khusus kita tunjukkan kepada pasien atau saudara kita yang menghadapi sakaratul maut tadi. Ya. Artinya bisa masih diajak bicara, yang beliau masih sadar dan dimungkinkan apa yang kita katakan itu masih bisa didengar oleh yang bersangkutan dan harus memang seperti itu. Ya. Kemudian kita diperbolehkan untuk memperbanyak zikir, ya. Membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Kenapa ini kita lakukan? Supaya suasana kondisi kerohanian itu betul-betul terasa dan tentu mudah-mudahan bisa dirasakan oleh saudara kita yang menghadapi sakaratul maut tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah mentalkinkan pasien atau mentalkinkan saudara yang menghadapi sakaratul maut tadi. Nah, mentalkinkan ini sebenarnya tujuannya dua. Secara personal itu sebenarnya adalah mengingatkan kepada kita juga bahwa betapa penting mentalkinkan ini, betapa penting mengucapkan la ilaha illallah ini bukan hanya pada saat hidup, pada saat sehat. Ya. Tapi pada saat kondisi apapun. Yang namanya kalimat la ilaha illallah, kalimat yang sangat terbaik ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita bimbing kepada saudara kita yang menghadapi sakaratul maut itu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan jelas, lembut, diulang-ulang, tapi juga jangan dipaksakan. Jadi lembut, jelas, diulang-ulang. Nah, pada bagian apa? Ya, bagian telinganya. Jika pasien tersebut sudah mengucapkan dengan baik, misal bisa mengikuti, maka untuk sementara stop dulu. Ya, jadi artinya sudah bisa. Tinggal yang bersangkutan mengingat, mengulang-ulang kembali. Kecuali ada kata-kata lain sesudah itu, baru kita ulang kembali. Yang keempat adalah memperbanyak doa. Hendaklah kita memperbanyak doa untuk pasien. Janganlah berbicara atau membicarakan sesuatu hal yang tidak baik. Jadi yang baik-baik saja.
agar perasaan telinganya itu mendengar hal-hal yang baik. Dan kelima, mengajak pasien agar berbaik sangka kepada Allah. Ya, berbaik sangka kepada Allah. Bahwa Allah tu ridha, Allah tu sayang kepada pian. Allah mengampuni dosa-dosa pian. Maka hendaklah pian berbaik sangka kepada Allah. Ini penting kita sampaikan. Ya. Nah, yang keenam ini, jika yang bersangkutan pasien itu meninggal dunia, innalillahi wa inna rajiun, maka di antara kita atau mungkin juga para perawat kita atau siapapun, maka hendaklah tutuplah kedua matanya atau dikatupkan, ya. Dan yang kedua, yang hadir hendaklah memperbanyak istighfar, ampunan baginya. Nah, kemudian yang terakhir, tetap kita jaga ketenangan, ketertiban, terutama karena seandainya yang meninggal itu berada di rumah sakit. Nah, tentu pihak keluarga mengurusi administrasi, teknis-teknisnya dan sebagainya. Inilah beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan, dan kita berharap dan siapapun di antara kita, tentu kita akan berhadapan dengan sakaratul maut, ya. Dan ini adalah janji kita kepada Allah, dan Allah sudah menyatakan bahwa setiap manusia itu ada batas hidupnya, ada kematiannya, dan ada kehidupan sesudah kematian. Nah, kita berdoa semoga kita pada saat nanti menghadapi sakaratul maut, apa yang kami sampaikan ini diberikan Allah kepada kita, mudah, nyaman, berbaik sangka, dalam keadaan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.